Jadi memang berpuasa di bulan Ramadan itu ya sebenarnya merupakan perangkap, ya kita jadikan perangkap bagi si crocodile brain ini. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi puasa awam, di mana kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi ya kita juga mengendalikan nafsu hewani kita yang lainnya. Jadi puasa kita alami, kita maknai dalam-dalam, sehingga kita bisa menjadi dekat dengan Allah. Dan puasa bisa membawa diri kita ke titik destination. Nah, ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, jiwa kita juga sebenarnya sedang diramadankan. Jadi bukan hanya tubuh kita saja. Ramadan itu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan keadaan internal jiwa manusia. Jadi jiwa manusia ketika berpuasa itu sedang berupaya menahan diri atau imsak batin dari sesuatu yang bukan the self, dari sesuatu yang bukan diri sejati kita. Yaitu apa? Kita menahan diri dari fake self kita. Jadi Ramadan adalah suatu masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir dalam bentuk puasa. Jadi di saat kita memiliki nafsu hewani, of course kita memiliki beban di situ. Kita memiliki perasaan iri, perasaan dengki, perasaan sombong, dan perasaan-perasaan atau sifat lainnya yang buruk yang ya tentunya menjadi beban bagi kita dan menghambat proses soul journey kita. Gitu, yang menghambat kita untuk mencapai destination kita. Jadi puasa dan pengendalian diri itu sebenarnya ada hubungannya dengan karma. Karma itu sebagai amal atau tindakan itu akan tersimpan di jiwa kita sebagai skenario kehidupan yang akan menciptakan alur cerita di masa depan nanti. Jadi ketika kita melakukan keburukan atau kebaikan sekecil apapun, itu akan tersimpan sebagai karma, dan di masa depan nanti ya kita akan menjalani skenario kehidupan yang telah disediakan oleh karma tersebut. Di kemudian hari yang sering kita sebut sebagai nasib atau takdir, ya disitulah terselip karma-karma yang harus kita bersihkan. Nah, ada dua bentuk karma. Yang pertama, karma murni sebagai pure action, karma sebagai tindakan atau amalan, juga karma yang sudah mengalami perluasan, atau karma sebagai pahala atau hasil dari tindakan kita. Mengapa puasa itu bisa membuat kita sampai kepada proses pengendalian diri? Hubungannya apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa tugas dari sel-sel kehidupan itu kan sel-sel itu berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan dan mengembangkan diri kita. Nah, sel-sel ini ya mendorong diri kita supaya tidak punah gitu, jangan sampai punah. Nah, inilah yang menghasilkan adanya otak buaya atau crocodile mind atau crocodile brain gitu. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah pernah ada yang mendengar tentang crocodile brain ini. Nah, crocodile brain ini bereaksi ketika tugas dari sel-sel di tubuh kita ini mengalami hambatan untuk melakukan tugasnya atau ya untuk mempertahankan hidupnya. Gitu. Jadi crocodile brain ini akan merasa terancam. Nah, ketika sel-sel kehidupan ini mempunyai masalah pemenuhan kebutuhan hidupnya yang berhubungan dengan kebutuhan fisiologis, gitu ya, tubuh, disinilah crocodile brain itu bereaksi fight or flight. Jadi mau fight atau mau melarikan diri. Nah, inilah reaksi ego. Crocodile brain ini ya karena crocodile brain ini memang nafsu hewani gitu ya. Jadi dia bekerja secara emosional, bukan rasional. Jadi dia bertindak secara emosional. Crocodile brain ini berkembang jauh lebih dulu dibanding neocortex. Padahal neocortex ini memungkinkan manusia untuk bertindak secara rasional. Gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan insting atau tidak hanya mengikuti nafsu atau emosi sesaat.
karena crocodile brain ini developed earlier, ya kebanyakan manusia merespon segala sesuatu itu dengan crocodile brain, gitu, dengan emosi. Nah, crocodile brain yang mendominasi inilah ketika kita mengalami kelaparan, gitu, yang kita merasa lapar, kita akan merasa terancam, of course. Nah, sel-sel tubuh ini bereaksi untuk mendapatkan makanan, gitu. Nah, disinilah manusia terdorong untuk melakukan dua hal. Mau fight dengan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan makanan, gitu ya, berburu makanan, atau ya melarikan diri, gitu. Jadi, disinilah kita tahu bahwa reaksi lapar ketika perut kita kosong itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya bagi diri manusia ketika kita didominasi oleh crocodile brain, gitu. Jadi manusia ketika lapar didominasi oleh crocodile brain, di sini manusia kehilangan akal sehatnya, gitu. Belum lagi ya manusia akan kehilangan hati nuraninya, gitu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk terus melatih dan mengendalikan crocodile brain ini. Karena alasan-alasan inilah kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat atau intelek, kita tahu bahwa reaksi ego itu memang sering muncul mendadak ya. Jadi itulah kenapa kita sering menemukan diri kita kok kelepasan gitu, kelepasan marah, atau kita memaki orang gitu ya. Kita sulit mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kita sadar bahwa crocodile brain ini sering mengambil alih gitu ya, mendominasi secara tiba-tiba, dan ya kita belum sempat berlatih untuk mengendalikan crocodile brain ini. Nah, jadi bagaimana nih melatihnya? Nah, jadi ketika kita puasa ya kita perlu sekali-sekali mengundang secara mandiri gitu, mengundang crocodile brain ini untuk bereaksi. Jadi lain kali ketika crocodile brain-nya muncul, reaksinya secara mendadak atau tiba-tiba, ya kita sudah terlatih untuk mengendalikannya. Di sini kita tahu, crocodile brain itu kan pasti bereaksi ketika kita lapar. Jadi memang berpuasa di bulan Ramadan itu ya sebenarnya merupakan perangkap, ya kita jadikan perangkap bagi si crocodile brain ini. Kita pancing ia untuk datang karena adanya rasa lapar yang memantik percikan api si crocodile brain ini. Nah, disinilah ketika di dalamnya ada keinginan untuk makan ya, untuk menghilangkan rasa lapar kita, dan gak cuma rasa lapar doang, pasti banyak sifat-sifat buruk lainnya yang muncul ketika crocodile brain ini mendominasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti rasa iri, rasa dengki, rasa sombong gitu ya, hawa nafsu lah. Nah, disinilah kita jadikan puasa itu sebagai perangkap ketika perut kita lapar gitu ya, sebagai perangkap yang kosong. Kita menunggu reaksi dari crocodile brain ini dengan penuh kesadaran dan kesiapan gitu. Jadi ketika kita memancing crocodile brain ini untuk datang, kita pancing. Nah, disinilah kita sadar, kita siapkan diri kita. Jadi ketika crocodile brain ini reaksinya muncul, ya kita kenali, oh seperti apa reaksi itu. Kita kenali secara sadar, kita rasakan secara sadar, dan disinilah barulah kita bisa mengendalikan reaksi tersebut. Kan beda ya kalau perut kosong karena berpuasa dan perut kosong karena memang tidak ada makanan gitu. Jadi kalau misalnya perut kosong karena berpuasa, kita tahu betul bahwa kita tuh punya makanan gitu, makanan tuh berlimpah, minuman juga berlimpah. Tapi di sini kita sengaja mengundang perangkap tersebut. Kita tahu bahwa kita bisa dengan cepat menghilangkan rasa lapar tersebut, tapi kita melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu hewani tersebut. Kita menahan dan dengan sengaja kita mengendalikan rasa lapar tersebut. Dan kita menolak untuk makan, untuk minum, untuk menurture perasaan iri dengki tadi, perasaan sombong tadi. Kita tolak, kita kendalikan. Jadi ya pawang ular itu kan nggak bisa disebut pawang ular kalau ularnya itu nggak ada gitu. Nah, jadi orang serious seeker juga nggak bisa dibilang melakukan soul journey kalau ujian-ujiannya itu nggak ada. Kalau
reaksi ego atau nafsu hewaninya tuh nggak ada, berarti nggak bisa disebut melakukan soul journey gitu. Karena pada hakikatnya ya soul journey itu perjalanan bagi kita untuk mengalahkan diri kita sendiri, untuk mengalahkan si nafsu hewani tersebut.